Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang rekomendasi penghematan energi. Nah, kami sendiri dari kelompok 2 yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivaniatun Nafia, NIM 22 Teknik Kimia. Saya Farida Hukmi Ulia, NIM 2011710020, Prodi Manajemen Rekayasa. Dan saya Nida Miftahuljannah dari Manajemen Rekayasa, NIM 2011710046. Untuk objek yang akan kami rekomendasi untuk penghematan energinya adalah rumah dengan ukuran 5,5 meter kali 14,5 meter. Nah, jadi dalam rumah ini terdapat ruang tamu di bagian depan, kemudian di sebelahnya ada kamar nomor 1, kemudian yang di bawahnya itu adalah ruang keluarga, kemudian yang di sini adalah kamar nomor 2. Di sini adalah musola dan di sebelahnya adalah kamar mandi. Nah, dan yang ruangan paling belakang ini adalah dapur. Untuk material bangunan, yang pertama dari atap, menggunakan layer E0, B14, C12, E3, E2, A0. Kemudian dinding menggunakan layer E0, E1, B15, C7, A2, A0. Dan lantai menggunakan keramik. Lalu untuk penggunaan energi aktual, di sini terdapat tagihan listrik di bulan Februari 2020 serta tagihan listrik di bulan Maret 2020. Untuk tagihan listrik di bulan Februari sejumlah Rp65.373, sedangkan tagihan listrik di bulan Maret sejumlah Rp56.661. Penggunaan peralatan listrik. Nah, dalam rumah ini untuk peralatan listriknya terbagi menjadi 3 sektor, yaitu ada pada lighting, kitchen appliance, dan lain-lain. Untuk lighting memakai lampu LED 7 watt dan 14 watt. Pada kitchen appliance terdapat magic jar dan kulkas, dan yang lain-lain yaitu ada TV, kipas angin, charger HP, dan juga setrika. Untuk daya yang terbesar terdapat pada magic jar pada kondisi saat kita memasak, yaitu 350 watt. Dan untuk pemakaian terlama terdapat pada kulkas, di mana digunakan dalam 24 jam per hari. Untuk biaya rekening listrik pada Februari 2020 ini yaitu sebesar Rp68.373, di mana itu adalah biaya real yang dibayarkan pada PLN, di mana pada perhitungan ini itu didapatkan untuk biaya listrik kira-kira yaitu sebesar Rp71.591,5 untuk listrik golongan R1 450 volt ampere. Jadi di sini dapat dilihat bahwa total perhitungan lebih besar daripada biaya listrik yang dibayarkan pada PLN. Di sini dapat diketahui bahwa dalam rumah ini itu sudah cukup efisien penggunaannya. Selanjutnya yaitu pencahayaan atau lighting, di mana pencahayaan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada artificial lighting, yang kedua ada daylighting factor. Artificial lighting ini yaitu pencahayaan buatan yang diukur di seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Pengukurannya didasarkan pada beberapa titik ukur dalam suatu ruangan dan diukur dalam kondisi malam hari. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat bahwa dalam rumah ini belum ada ruangan yang memenuhi standar SNI untuk pencahayaan artificial lightingnya. Nah, untuk daylighting faktornya ini diukur pada siang hari dan hanya pada ruangan yang terdapat jendelanya saja, di mana ada 2 titik ukur, yaitu titik ukur utama dan titik ukur sekunder. Untuk titik ukur utama yang dihasilkan yaitu 0,65, dan untuk titik ukur sekundernya yaitu 0,8.
di mana ini untuk titik ukur sekunder yaitu melampaui batas dari SNI yang hanya 0,56, dan untuk titik ukur utamanya yaitu kurang dari standar nasional Indonesia yaitu 1,225. Nah, untuk pencahayaan yang belum memenuhi standar ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam ruangan itu. Yang paling berpengaruh besar yaitu pada lampunya. Jika lampu ini sudah dirasa cukup efisien dalam menyinari atau memberi cahaya pada suatu ruangan tersebut, berarti ada faktor lain, mungkin pada material rumah, pada luas ruangan itu, dan ada juga mungkin cat rumah atau yang lainnya. Perhitungan selanjutnya yaitu cooling load yang dilakukan di salah satu ruangan pada bangunan. Ruangan yang diambil adalah ruang kamar dengan bagian yang dihitung antara lain atap, dinding, lantai, infiltration air, peralatan elektronik, pencahayaan, serta human occupants. Dari perhitungan cooling load didapatkan hasil total 974.178 watt. Selanjutnya adalah intensitas konsumsi energi atau IKE. Nah, jadi penggunaan energi di dalam bangunan ini dihitung menurut 3 sektor, yaitu lighting, kitchen appliance, dan peralatan elektronik yang lainnya. Nah, menurut perhitungan, total penggunaan energi dalam 1 bulan di bangunan tersebut atau di rumah tersebut adalah 170,1 kWh per bulan. Untuk intensitas konsumsinya sendiri, menurut Pedoman Pelaksanaan Konservasi Energi dan Pengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, memiliki rumus energi total per bulan dibagi dengan luas bangunan. Nah, di sini dihasilkan 1,31 kWh per meter persegi per bulan. Menurut kriteria IKE bangunan gedung tidak ber-AC, bangunan ini termasuk bangunan yang efisien karena termasuk pada penggunaan di antara 0,84 sampai 1,67 kWh per meter persegi per bulan. Untuk rekomendasinya sendiri, kami merekomendasikan penambahan ventilasi untuk perbaikan kualitas udara di bangunan ini. Nah, pemberian ventilasi ini akan ditambahkan di kamar 1 dan 2 untuk mengurangi beban pendingin di kamar serta melancarkan sirkulasi udara pada kamar yang bersifat tertutup. Kemudian, rekomendasi kami yang kedua adalah di poin building envelope. Jadi, kami merekomendasikan untuk mengganti kaca dekoratif di bagian ruang tamu dengan kaca atau e-glass untuk menambahkan pencahayaan alami di ruang tamu. Kaca ini dapat memasukkan cahaya matahari dengan maksimal, namun panas matahari dapat tertahan. Jadi, dengan penggantian atau substitusi dari kaca dekoratif ke kaca ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan sehingga memenuhi standar sebagai pencahayaan alami di ruang tamu. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.